Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Hairunisa, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan Prodi Ilmu Komunikasi Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Aktivitas Komunikasi Ibu dan Anak saat belajar secara daring di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja dengan anak sekolah dasar. Kebijakan social distancing berdampak pada banyak aspek kehidupan di masyarakat, tidak terkecuali dunia pendidikan. Menurut data UNICEF, pada tahun 2021, pendidikan 80 juta anak Indonesia dan remaja Indonesia terganggu. Adanya kebijakan pemerintah atas upaya pencegahan penularan COVID-19 ini memaksa para siswa dan untuk melangsungkan kegiatan belajar secara daring. Namun menurut Basar, pada 2021, proses pembelajaran secara daring ini belum sepenuhnya dalam keadaan siap. Adanya tekanan fisik maupun mental dirasa sangat berat. Sekolah dari rumah pun mengharuskan para orang tua untuk mendampingi anaknya belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Padahal tidak semua ibu mempunyai ruang yang banyak untuk menemani sang anak belajar di rumah. Nah, peran seorang guru di sekolah diambil oleh seorang ibu menjadikan anak-anak cenderung lebih sulit diajak kerjasama untuk belajar. Untuk itu, penting bagi para ibu untuk mengetahui dan menerapkan pola komunikasi yang sesuai kepada sang anak ketika akan belajar di rumah. Dalam hal ini, seorang ibu yang menjadi guru sang anak belajar di rumah harus mampu menyampaikan pesan serta materi yang dipelajari dengan cara yang efektif agar sang anak dapat menerima pesan tersebut dengan baik dan mampu memahaminya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh ibu yang bekerja dan ibu tidak bekerja dengan anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 pada saat belajar daring di masa pandemi COVID-19. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan pengkajian dokumen. Komunikasi antar pribadi ibu dan anak saat belajar daring. Nah, seorang ibu dalam sebuah keluarga banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi Menteri Pendidikan, yang mana mendidik dan mengajari tentang keyakinan beragama, adab dan norma, fisik dan mental, intelektual, serta psikologi sang anak dengan harapan kepribadian sang anak dapat terbentuk menjadi pribadi yang baik sesuai harapan orang tuanya. Nah, untuk dapat menjalankan perannya dan mencapai tujuannya, perlu adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara ibu dengan anak dan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut menurut Devito dalam Purba. Yang pertama adalah keterbukaan. Ada empati, kemudian sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Pada ibu yang bekerja, faktor-faktor ini tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan waktu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sang anak. Namun pada ibu yang tidak bekerja karena memiliki waktu luang yang cukup banyak, faktor-faktor ini dapat terpenuhi. Namun tidak semuanya dapat terpenuhi karena pada saat prosesnya ibu cenderung tersulut emosi. Nah, gaya bicara ibu saat menemani anak belajar. Gaya bicara yang digunakan Ibu Rindri selaku ibu yang bekerja dan Ibu Dian selaku ibu yang tidak bekerja adalah gaya bicara yang santai. Namun pada Ibu Rindri cenderung terlalu santai hingga tidak ada sekat antara ibu dengan anak. Pada Ibu Dian dan anak santai namun tetap memperhatikan sopan dan santun. Nah, pada saat pembelajaran daring, ibu cenderung tersulut emosi. Oleh karenanya, komunikasi yang terjalin menjadi tidak efektif karena tidak memenuhi syarat sebagai komunikasi yang efektif seperti yang disampaikan oleh Suranto dalam Rahmi 2021 bahwa syarat komunikasi efektif harus memenuhi beberapa 3 syarat, yaitu yang pertama makna pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan makna pesan yang diterima oleh komunikan sama, kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan sukarela, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi. Alasan ibu dan anak bertengkar saat menemani anak belajar adalah yang pertama, mood anak yang seringkali menjadi tidak baik ketika belajar secara daring karena bosan sehingga menjadi uring-uringan atau rewel. Ibu tidak mengerti pelajaran sang anak, cara penyampaian materi pun berbeda dengan guru sekolah, menyebabkan sang anak ngeyel jika diberitahu sang ibu. Akibatnya ibu terpancing emosi dan menjadi marah-marah. Kemudian banyak yang harus dipikirkan oleh seorang ibu selain menemani anaknya belajar secara daring. Banyaknya pikiran jadi ibu lebih sensitif. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik karena merupakan aspek-aspek yang membangun komunikasi antar pribadi, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, komunikasi antar pribadi ibu dan anak pada ibu bekerja tidak terjalin dengan baik karena tidak tercapai tidak dapat membangun faktor-faktor komunikasi antar pribadi serta tidak memenuhi syarat komunikasi yang efektif. Sedangkan pada ibu tidak bekerja, komunikasi antar pribadi terjalin dengan cukup baik
karena dapat membangun faktor-faktor komunikasi antar pribadi. Namun, komunikasi yang dilakukan tidak cukup efektif karena tidak mampu memenuhi syarat komunikasi efektif. Kemudian, gaya bicara ibu lebih santai. Hal tersebut dimaksudkan agar ibu dapat lebih dekat dengan anak. Pada ibu yang bekerja, gaya bicara cenderung lebih cepat dengan nada bicara yang lebih tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor psikologis karena beliau seorang ibu yang bekerja yang dituntut untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Namun, hal tersebut menjadikan beliau dan anaknya lebih sering bertengkar. Sedangkan pada ibu yang tidak bekerja, gaya bicaranya lebih pelan dan lembut. Meski tidak dapat dipungkiri, ketika sedang menemani dan membimbing sang anak belajar secara daring, ibu Dian dan Kamila terlibat pertengkaran-pertengkaran kecil. Kemudian yang ketiga, banyak alasan yang menjadikan ibu dan anak bertengkar